surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Nanti penekanannya pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang menyimpan firman dan melakukannya. Ada dua kata penting di sana yang perlu kita renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kata setia, dan yang kedua adalah kata menghakimi atau dihakimi. Nah, ini penting untuk dijelaskan kepada jemaat di kota Roma. Jemaat di kota Roma tidak seluruhnya memang orang Yahudi yang berlatar belakang Judaisme dengan kebanggaan, arogansi, kesombongan, keagamaan. Karena pada diri mereka ada tanda-tanda Allah menyatakan janjinya. Kepada mereka juga diberikan firman. Kepada mereka juga Tuhan menyatakan diri dengan berbagai macam cara, termasuk perjalanan hidup mereka sampai di kota Roma. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana jemaat di kota Roma adalah jemaat yang multikultur, multi-religion, multi-problem. Tetapi jemaat di kota Roma juga dipengaruhi oleh Judaisme. Rasul Paulus belum pernah ke kota itu pada waktu penulisan surat ini. Tetapi Rasul Paulus mengetahui, karena dia juga terlibat di dalam religiusitas Judaisme. Dan dia bukan hanya terlibat, tapi dia punya kapasitas untuk menjelaskan seluruh pemikiran Judaisme. Karena dia dibawa pimpinan seorang murid atau seorang anggota Sanhedrin, yaitu Gamaliel. Gamaliel sendiri diduga adalah seorang cucu atau cicit dari Hillel yang mendirikan School of Thought daripada Judaisme. Nah, yang menarik adalah mengapa penekanan ini kepada hanya Judaisme, khususnya kenapa dinyatakan kepada orang-orang Yahudi, padahal kan jemaat di kota Roma bukan hanya orang Yahudi. Ini sebuah tempelak yang sangat keras. Kalau misalnya kita mau padankan dalam konteks kita sebagai orang Kristen, lalu ada seorang yang memberikan surat kepada kita, lalu dia menyampaikan satu kalimat pertanyaan, apa kelebihan sebagai orang Kristen? Apa kelebihan? Apakah karena kamu sudah disunat? Kalau Kristen, apakah kamu karena sudah dibaptis? Apakah karena kamu sudah ikut sini katekisasi? Apakah karena kamu sudah belajar teologi reform? Itu kan yang kamu banggakan? Kira-kira begitu. Itu tempelak yang sangat keras sebenarnya. Cuma perasaan kita kurang berimajinasi pada posisi di mana orang Yahudi menerima surat. Kalau saya terima surat seperti itu, apa respon saya? Pertama, apa urusan dia sama saya? Kedua, hebat kali dia mengatur-ngatur, menginstruksikan sesuatu. Ketiga, bisa jadi orang ini sebenarnya ingin cari masalah. Atau terakhir, dia ingin menguasai kita ini sekarang. Respon kita itu merupakan hasil dari proyeksi keyakinan kita. Kalau kita mendapatkan teguran seperti ini, apa responnya? Bapak Ibu, saya kalau disampaikan, apa kelebihanmu? Apakah karena kamu sekolah teologi? Apakah karena kamu itu sudah tekun belajar tentang agama? Apakah karena kamu sudah mendapatkan banyak kesempatan memproyeksikan kekristenan, terus kamu bangga? Artinya, Paulus mengidentifikasi orang yang di sana kemungkinan tidak taat pada firman. Kemungkinan mereka berlaku munafik, merasa diri dekat dengan Tuhan, tapi jauh hatinya dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, termasuk saya, yang merasa diri dekat dengan Tuhan, merasa kalau sudah diberkati, mendapatkan ini dan itu adalah sebuah kewajiban Tuhan memberkati kita. Jangan-jangan kita berlaku munafik sama seperti orang Yahudi. Nah, bagian yang saya ingin tekankan adalah kesetiaan Allah. Di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, kalau kita mau flashback di tengah-tengah kehidupan orang Israel, terlalu banyak contoh ketidaksetiaan mereka. Terlalu banyak.
sehingga kita bisa membaca dengan jelas dari mulai kitab Kejadian pasal yang ke-12 sampai dengan kitab Maleakhi. Kita mengetahui betapa banyak bukti-bukti ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan. Bahkan dalam perjalanan mereka di padang gurun 40 tahun, Lukas mencatat di pasal 7 ayat 40, 41, 42, 43 bahwa mereka selama 40 tahun di padang gurun justru bukan menyembah Yahweh. Padahal di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, Tuhan menyatakan firman, Tuhan memberikan karunia yang begitu baik, bagaimana membuat kemah suci, Tuhan memberikan berkat mana dan burung puyuh, Tuhan memelihara dengan tiang api dan tiang awan. Tetapi di dalam kondisi keagamaan seperti itu, mereka tetap tidak hidup dekat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan begini, tempat yang paling aman bersembunyi berbuat dosa dan tidak diketahui orang atau orang bisa menganggap kita orang suci adalah ketika kita berbuat segala yang jahat di balik agama. Di atas mimbar kita bisa bicara hal-hal yang baik dan benar, suci dan adil seperti saya. Tapi dalam keseharian, dalam berelasi dengan orang lain, dalam berelasi dengan konteks zaman, apakah kita tetap menjalankan kesetiaan kepada Tuhan, faithfulness? Nah, ini adalah sebuah tempelak bagi kita. Tapi Paulus memberikan sebuah pernyataan yang indah sekali bahwa di tengah-tengah yang tidak setia itu ada kesetiaan Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Kalau kita mau bercermin pada firman, bercermin pada kebaikan, kebenaran, kesucian, keadilan Allah, kita malu hati. Siapa di sini yang berani berkata saya tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang berani berkata di sini bahwa saya tidak pernah gagal menjalankan firman? Andai kata Tuhan begitu otoriter, kejam dan keras, saya pikir satupun di antara kita tidak ada yang beroleh keselamatan. Tidak ada. Sebanyak-banyaknya saya menyampaikan firman kepada publik, sebanyak-banyaknya saya berbuat baik kepada orang lain, selalu ada celah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 karena dituliskan upah dosa adalah maut. Di situ tidak dituliskan upah dosa adalah maut, tapi satu dosa saja membuat kita meninggal, mati, putus hubungan. Jadi bukan berapa banyak yang kita berbuat dosa, satu saja dari ribuan kali perbuatan baik kita, satu itu membuat kita dalam keadaan dihukum Tuhan. Apa salahnya Musa sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Bagi kebanyakan orang kan, seorang pemimpin seperti Musa sudah termasuk sukses dan luar biasa. Tidak ada satu orang pun sampai sekarang yang mampu memimpin 2 juta orang selama 40 tahun di padang gurun. Belum ada. Seorang pemimpin yang mampu mengatur, mengendalikan, mengarahkan 2 juta lebih orang itu pindah dari satu persinggahan ke persinggahan lain hanya untuk masuk ke tanah Kanaan. 2 juta orang. Dan semua ikut. Walaupun di tengah-tengah itu ada macam-macam perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan atau mungkin menjengkelkan Musa, tapi Musa sebagai betul-betul seorang leader luar biasa. Tapi Tuhan tidak berkenan dia masuk ke tanah perjanjian karena satu persoalan penting. Persoalannya adalah ketika orang-orang Israel itu bersungut-sungut minta air, ini untuk kesekian kalinya, orang Israel begitu luar biasa bersungut-sungut. Tuhan ingin menguji mereka, tetapi Musa ternyata tidak demikian. Marah, emosi, berulang-ulang masalahnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai Musa berulang-ulang, ayo dong Musa, kapan lagi bisa begini terus? Masa begini hidup kami? Waktu kami di Mesir, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Sekarang apa ini? Air pun susah. Wah, itu mungkin saya lebih marah dari Musa kalau saya dalam kondisi begitu. Saking jengkelnya Musa, Tuhan hanya bilang kepada Musa, Musa, pandanglah kepada gunung batu itu, maka nanti akan keluar, berikan air mengalir. Tapi tidak tahan. Dipukulnya gunung batu itu berkali-kali sampai keluar air memang. Tapi sejak itu Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Walaupun kita punya pemikiran di balik itu bahwa anugerah Tuhan cukup bagiku, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Tidak demikian. Begitu kita mempermainkan kesucian, keadilan, kebenaran, kebaikan Tuhan, ketahuilah bahwa memang ada orang yang tidak setia. Itu diuji ke kita. Tidak ada yang namanya ujian itu begitu gampang untuk kita lewati. Selalu ada proses. Ketika diuji, kita beresponnya seperti apa?
Maka pernyataan yang bersifat retorik ini, kalau begitu bagaimana kita dan dalam mereka ada yang tidak setia? Ya memang ada yang tidak setia. Memang ada. Di antara kita, orang Kristen di zaman ini, atau di tempat ini, atau di ruang ini, mungkin ada yang tidak setia. Kita tidak tahu, who knows. Kita tidak boleh menghakimi orang, tapi fakta pasti ada yang tidak setia. Mudah-mudahan, moga-mogahan doa kita adalah semua yang di ruangan ini, keluarga kita, anak cucu kita setia pada Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan. Itu doa kita, harapan kita. Tapi siapa yang tahu? One day, tomorrow, ada yang nggak setia. Tapi apakah membatalkan kesetiaan Tuhan? Tidak. Tuhan setia pada orang yang sudah diperkenannya sejak awal, bukan sejak dalam sejarah. Jadi Tuhan menetapkan di dalam kekekalan, bukan di dalam sejarah, bahwa ada yang setia dan ada yang tidak setia. Ini sebenarnya pernyataan Paulus yang sangat suka dimengerti. Bagaimana kita tahu bahwa saya akan setia sampai akhir? Bapak Ibu tahu? Caranya kan gak ada yang tahu. Apa Bapak Ibu bisa memprediksi sampai akhir hidup? Misalnya saya, harapan saya umur 90 baru meninggal. Harapan kan bisa ya. Entah gimana pun bentuknya, wajah saya nanti umur 90 baru meninggal. Tapi bagaimana saya di usia sekarang sampai 90 tetap setia kepada Tuhan? Apa yang saya lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan supaya setia? Nggak ada, kecuali kasih setia Tuhan yang menopang. Ini penting. Jadi kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup, lebih dari apa yang kita bayangkan. Kalau saya ini pasti setia. Belum tentu. Karena fakta-fakta membuktikan bahwa begitu banyak orang yang setia quote and quote tapi legalism. Aku kan sudah bergereja, udah baca Mazmur di kampus tiap hari, ya kan? Udah ikut chapel, mau chapel di hari Rabu, chapel di hari Selasa. Saya kan sudah baca Alkitab rajin. Apakah itu karena kesetiaan saya? Sehingga Tuhan, oke, lu did good, you excellent. Karena kamu setia, maka saya kasih karunia nama. No. Problemnya bukan dari saya, tapi yang menjadi penting adalah karena Tuhan setia menopang. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, 28 bahwa domba-dombaku di tanganku. Di dalam kesetiaan Tuhanlah kita bisa setia, Bapak Ibu. Walaupun kita jatuh bangun, terpleset, terperosok sampai ke jurang, sampai ada orang yang mungkin, kok bisa ya orang seperti itu sampai terperosok sana? Bukankah dia pandai-pandai bertebing? Bukankah dia pandai untuk bisa menghindar dari kesulitan? Kok dia bisa masuk sampai terperosok sana? Lalu tambah lagi dibully orang, tambah lagi dihindari orang. Tapi saya selalu yakin bahwa kalau kita di dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan akan tahan kita. Tapi karena kita ditarik Tuhan, bukan berarti kita kalau begitu is oke lah berbuat dosa, suka-suka hati kita, is oke lah. Karena apa? Ya, Tuhan nanti menarik kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 4 dikatakan, supaya engkau ternyata dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ini untuk menunjukkan bahwa banyak orang mempermainkan Tuhan. Kira-kira Tuhan masih mengasihi saya nggak, lalu tidak ada penghakiman. Toh saya orang percaya, sudah mendapat anugerah. Sekali selamat tetap selamat. Toh saya mendapat pengampunan every day. Saya datang kepada Bapa di dalam Kristus, saya diampuni. Kalau hari ini saya berbuat dosa, nanti malam saya minta ampun, Tuhan pasti mengasihi. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia dan adil mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu kemudian dengan ayat itu kita menjadikan memprovokasi Tuhan. Bahaya, Bapak Ibu. Jadi karena itu, mari kita yang diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang diberikan Tuhan, banyak hal. Tapi saya selalu mencoba untuk melihat Tuhan dari kasih setianya. Tuhan, saya lemah, saya kurang, saya terbatas. Biarlah aku tetap di dalam kasih setia. Tetapi tetap berjuang untuk tidak mempermainkan keadilan. Sebab betapa ngerinya murka Allah di tangan Allah yang suci. Murka Tuhan terhadap orang berdosa di tangan Allah yang suci. Jonathan Edwards dalam bukunya yang ditulis dari khotbahnya, orang berdosa di tangan Allah yang murka, itu kalau Bapak Ibu membacanya, berada di dalam kondisi seperti itu, betapa ngerinya murka Tuhan. Dan tidak ada pengampunan. Dan kalau kita masih bisa dengan mulut dan dengan hati memohon belas kasihan Tuhan, itu berarti saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang masih didapati adanya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau sudah ditegur nggak mau, dievaluasi nggak mau, diinformasikan nggak mau, berarti orang itu sudah nggak dipedulikan Tuhan. Ada 4. Ada orang yang tidak dipedulikan Tuhan. Ini orang yang sangat mengerikan. Mau apapun Tuhan nggak care lagi.
Tuhan akan kasih berkat-berkat umum. Yang kedua, ada orang yang masih diberikan izin oleh Tuhan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, mereview kehidupannya, merevisi segala perilakunya. Yang ketiga, ada orang yang dipimpin terus Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan yang terakhir, ada orang yang hidupnya di dalam rencana Tuhan sepenuhnya. Yang mana dari empat ini yang kita mau kerjakan? Tuhan memberkati.